Kinanti Prameswari dari semester 7 Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengelolaan keuangan UMKM atau UKM di masa pandemi dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Pentingnya pengelolaan keuangan UMKM atau UKM di masa pandemi. Saat ini, UMKM mengalami permasalahan seperti penurunan penjualan, permodalan, dan terhambatnya distribusi, juga kesulitan produksi menurun, dan juga PHK buruh. Hal ini menjadikan ancaman untuk perekonomian nasional. Membangkitkan UMKM di masa pandemi dengan inovasi dan teknologi. Jadi, untuk membangkitkan kembali kondisi seperti sebelumnya, kita perlu solusi atau langkah yang inovatif dan teknologi agar UMKM ini berjalan dengan lancar dan berkembang dengan baik. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, menurut pengertian dari pengelolaan keuangan di sini, maksudnya adalah bagaimana kita mengelola atau memanage keuangan dalam suatu organisasi untuk menghasilkan hasil yang efektif dan efisien dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Pengertian UMKM. Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Pengusaha UMKM juga perlu pengelolaan keuangan. Pertama, memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Yang pertama di sini adalah memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Maksud dari memisahkan keuangan pribadi dan usaha ini, jadi kita bisa mengetahui seberapa keuntungan yang kita dapat dari usaha yang kita miliki bisa kita pisahkan dari uang pribadi kita. Jadi keuntungan dan modal bisa kita ketahui dari usaha, dan uang pribadi bisa ketahuan berapa uang pribadi kita dan berapa uang usaha atau uang pendapatan hasil dari usaha itu, dan juga modal dari usaha itu. Jadi tidak tercampur. Kedua, pondasi bisnis yang kuat dan teknologi. Yang kedua, pondasi bisnis yang kuat dan terlindungi. Maksud yang ini adalah pendapatan yang kita dapatkan bisa kita sisihkan untuk dijadikan uang cadangan untuk melindungi usaha kita dalam bentuk darurat, ataupun untuk keadaan yang tidak kita inginkan, agar risikonya tidak menanggung biaya besar karena sudah kita sisihkan atau ada uang cadangan yang kita simpan sebelumnya. Jadi untuk kesananya kita tidak mengambil atau menanggung biaya yang banyak karena sebelumnya kita sudah memisahkannya untuk uang cadangan darurat ini gitu. Ketiga, disiplin pencatatan keuangan. Yang ketiga adalah disiplin pencatatan keuangan. Jadi apabila ada uang masuk atau pendapatan yang masuk, kita catat dalam bentuk buku kas atau diinput ke laptop atau komputer. Dan juga kalau misalnya ada pengeluaran atau pembelanjaan yang akan dikeluarkan, kita catat juga agar kita tahu berapa jumlah uang yang masuk dan juga uang yang keluar. Jadi kita bisa ketahuinya dari catatan itu. Keempat, perencanaan dan pengelolaan utang.
Yang keempat adalah perencanaan dan pengelolaan utang. Jadi, misalnya usaha kita sedang modalnya menurun dan kita akan mengambil langkah utang. Kita lihat dulu berapa besar pendapatan kita dan kemampuan kita untuk membayar utang tersebut agar kedepannya tidak memberatkan ke kitanya juga. Jadi kita boleh saja mengambil utang kepada orang lain untuk usaha kita yang sedang menurun, tapi kita pertimbangkan lagi utang yang kita ambil itu bisa atau tidaknya untuk membayar dalam waktu yang sudah disesuaikan. Jangan sampai nanti waktu yang sudah disesuaikan jatuh tempo kita tidak bisa membayarnya. Jadi kita pertimbangkan lagi untuk mengambil langkah utang tersebut untuk menutupi kekurangan modal dalam usaha kita itu. Kelima, tetapkan target dan evaluasi bisnis. Yang kelima adalah tetapkan target dan evaluasi bisnis. Jadi kita targetkan besok itu mau memproduksi berapa barang, lalu kita jualkan berapa, terus nanti pendapatan yang kita dapat kita hitung yang masuk itu berapa. Jadi sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Nah, nanti setelah itu kita bisa evaluasi apabila target yang kita sudah sesuaikan tidak tercapai, bisa kita evaluasi lagi bagaimana caranya penjualan kita itu mencapai target dan tidak menurun pendapatannya. Evaluasinya bisa kita tambahkan lagi untuk mempromosikan barang kita yang akan kita jual. Bisa kita adakan promo atau diskon agar orang lain tertarik kepada barang kita, dan juga bisa kita promosikan lewat internet atau orang lain untuk menjadi iklan di dalam produk kita. Dan juga kita kembangkan produk kita itu, kita bikin kreatif lagi yang kemarinnya belum menarik untuk masyarakat atau orang lain dibeli. Kita buat lebih semenarik mungkin lagi agar masyarakat tertarik kepada produk kita. Dalam keadaan pandemi ini, kita promosikan produk dari usaha kita lewat sosial media dengan cara kita buat video sekreatif mungkin dari produk kita, lalu kita share ke sosial media agar semua orang bisa melihat dari sosial media tersebut tanpa harus keluar rumah dan berkerumun. Dan untuk mencegah terjadinya berkerumun, kita juga penjualannya lewat online. Jadi nanti transaksinya juga via online, bisa transfer lewat bank yang sudah kita siapkan sebelumnya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.